Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Rizlia, di Good Life, dimana kita selalu ingin menjadi good person untuk diri kita, untuk orang sekitar kita, dan untuk semua orang. Di sesi kali ini aku akan nge-share bagaimana keseharianku ketika aku wisuda. Peristiwa-peristiwa yang aku alami ketika aku wisuda. Karena menurutku, hari itu adalah hari yang sangat berharga. Hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Dan bahkan hari itu adalah hari yang sangat bersejarah untuk menentukan hidupku ke depan menjadi seperti apa. Guys, aku wisuda tanggal 22 tahun 2022 Januari. Mungkin bulan Januari itu adalah bulan yang sangat istimewa menurut aku karena banyak hal yang terjadi pada bulan Januari. Seperti aku lahir di bulan Januari dan aku juga merasakan kehilangan orang yang paling aku sayang, yaitu ibuku, di bulan Januari. Wisuda 4 tahun belajar di satu universitas pun di bulan Januari. Ya, ketika adanya bulan Januari itu adalah bulan yang sangat aku sukai. Karena yang sering dilakukan oleh seseorang yang akan melakukan wisuda pasti ia akan melakukan gladi. Gladi ialah belajar untuk besok harinya biar bisa menjadi ataupun perform yang lebih perfect dan baik. Dan kampus kami memutuskan untuk gladi di hari Jumat. Dan kami diputuskan untuk datang kepada tempat gedung wisuda yang sudah ditetapkan itu. Saat itu aku sangat senang karena aku bisa bertemu dengan kawan-kawan lama. Dengan saat itu para penyelenggara wisuda pasti mengajarkan kami bagaimana cara-cara untuk menjadi seorang yang bagus ketika besok harinya. Hal yang sangat mengecewakan pada saat itu karena aku duduk di belakang, sudah ditetapkan nomor dan aku harus duduk di situ. Hal yang sangat mengecewakan bagi aku ialah aku tidak bisa melihat jarak jauh. Teman-teman tahulah kan kalau aku rabun jauh. Aku hanya bisa mendengar seperti biasanya ketika aku sekolah dulu saat ibu mengajar, saat ibu guru mengajar, aku hanya bisa mendengar, aku tidak tampak apa yang ditulis di papan. Itulah yang aku rasakan lagi dan lagi. Tapi aku harus bersyukur. Ya, itu selesai, aku memutuskan untuk mengajak temanku untuk temani aku untuk ke depan dan melihat bagaimana bentuk dari panggung tersebut dan apa yang harus kita lakukan besok. Dan aku memutuskan untuk mengajak temanku. Dan alhamdulillah dia mau menemani aku. Ya, walaupun aku tidak tampak secara jauh, setidaknya aku udah tahu bagaimana gambaran karena aku udah ke tempat ataupun ke depan dari panggung tersebut. Finally, besok harinya aku juga di make up. Tapi teman-teman tahu nggak, aku di pagi jam 4 pagi aku harus berada di tempat make up untuk di make up. Dan alhamdulillah aku memiliki keluarga yang sangat suportif, yang mendukung aku dari segala segi, yang memberikan segala bimbingan, memberikan segala kebahagiaan. Walaupun hakikatnya aku memiliki kekurangan dari segi tidak bisa melihat jarak jauh, tapi keluarga aku tidak pernah mempersoalkan itu. Dan bahkan mereka selalu mendukungku dari segala apa yang aku lakukan. Di hari itu aku diantar oleh ayahku dan ditemani oleh kakakku. Dan setelah aku make up dan akhirnya beginilah penampilanku. Saat make up tersebut aku pergi ke gedung itu bersama teman aku. Sampai di sana ternyata masih sangat sepi. Kami perginya jam 7 pagi. Sana aku memutuskan untuk foto-foto dulu. Foto-foto bersama teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat inilah foto-fotonya. Dan pada akhirnya jam 8 teng-teng pun berbunyi dan acara itu pun bermula. Awalnya aku tidak merasa deg-degan sih guys, karena ya biasa aja kan, masih jam 11 siang. Call daripada wisuda memutuskan untuk memanggil pada para wisudawan dan wisudawati. Dan pada saat itu aku merasa sangat deg-degan. Aku bingung bagaimana ini, aku tidak nampak jarak jauh, bagaimana aku ke depan, bagaimana aku naik panggung. Aduh. Tapi aku harus berpikir positif. Aku tidak merasa deg-degan sih, tapi aku merasa takut aja karena nanti akan dilihat oleh banyak orang. Finally, pada akhirnya jurusan kami pun dipanggil dan kami diputuskan untuk berbaris di pinggir pada panggung tersebut. Sebelum nama aku dipanggil, teman aku memutuskan untuk informasikan kepada dosen bahwa aku bisa melihat jarak jauh. Dosen pun menerima dan bahkan memberikan arahan serta petunjuk untukku, dan alhamdulillah pada akhirnya aku bisa melewatinya dengan aman dan tidak memalukan. Rizka Aulia,
dari panggung tersebut, aku berpikir bahwa mampukah aku membahagiakan orang tuaku? Bisakah aku menjadi seorang yang sukses? Sedangkan aku hanya seorang yang tidak terlalu pintar. Aku hanya seseorang yang memiliki kekurangan, tidak bisa melihat jarak jauh, dan bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak menerima aku karena kondisiku yang aku rasakan sekarang. Tapi aku harus berpikir positif tentang hidupku. Aku harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi bahwa aku juga bisa menjadi seorang yang sukses. Maka dari itu, untuk kalian jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Itu menjadi sebuah cara teman-teman untuk mensupport dan mendukung aku. Dan aku juga akan mendoakan semoga teman-teman juga sukses, bahagia, dan sehat selalu. Tepat pada jam 1:30, luar sudah ditunggu oleh keluarga, orang tua, saudara, dan bahkan teman-teman. Tahu nggak guys, hal yang sangat menyedihkan. Wisuda kali ini yang kami jalankan, kami bersama teman-teman jalankan, tidak diizinkan masuk orang tua. Ya, akhirnya kami diputuskan untuk menyelesaikan proses wisuda tersebut, dan aku sudah ditunggu oleh semua keluargaku. Dan teman-teman bisa lihat foto di sini. Jadi guys, dari pengalaman yang aku dapatkan dari adanya wisuda tersebut, bisa aku simpulkan bahwa aku harus mencari jati diriku untuk menemukan kesuksesan, dan aku perlu untuk membahagiakan orang tua, aku perlu untuk membanggakan diriku sendiri, dan aku perlu untuk menjadi orang yang sukses. Ketika kamu sukses, pasti kamu akan dikejar oleh banyak orang. Karena ketika kamu banyak uang, pasti kamu akan dikenali ataupun diingat oleh banyak orang. Itulah kehidupan yang tidak pernah luput ataupun tidak pernah hilang. Maka dari itu cukup sekian apa yang bisa aku sampaikan.